Salam jumpa Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Api dan air memiliki banyak fungsi untuk kehidupan kita. Api kita gunakan untuk memasak, untuk menghangatkan badan. Air kita gunakan untuk membuat metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik ketika kita minum air dengan cukup. Juga air kita butuhkan untuk mencuci, untuk mandi, membasuh, membersihkan sesuatu. Air bahkan juga bisa menjadi sumber energi bagi kita. Namun tidak selalu air dan api memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Ada kalanya air dan api menjadi sebuah ancaman. Misalnya ketika peristiwa kebakaran atau dalam sebuah peristiwa banjir yang terjadi. Ibu Bapak saudara-saudari, di dalam Alkitab, Mazmur 66 memberikan sebuah gambaran tentang api dan air yang menjadi satu ancaman besar dalam kehidupan umat Israel. Mazmur 66 khususnya ayatnya yang ke-12 mengatakan, Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Mazmur 66 berisi ungkapan syukur atas pertolongan Tuhan bagi umat Israel. Bahwa umat Israel pernah tertindas, mereka dikalahkan oleh musuh dan mengalami sebuah perjalanan panjang yang sulit sebagai bangsa. Namun Tuhan terus menyertai mereka. Penderitaan dan kesulitan yang mereka alami seperti mereka berada dalam api dan air. Kita tentu ingat peristiwa ketika bangsa Israel, mereka dapat menyeberangi Laut Teberau ketika laut itu kemudian terbuka dan mereka berjalan di wilayah yang kering. Ungkapan api menggambarkan tentang berbagai peperangan yang mereka alami. Api dan air di dalam ungkapan pemazmur adalah sebuah gambaran ada penderitaan besar yang mereka jalani, yang mereka hadapi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Namun pemazmur tidak berhenti sampai di situ. Karena kemudian pemazmur mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan mereka kebebasan. Tuhan membebaskan mereka. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga di dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Kehidupan kita tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, bukan? Ada kalanya kesulitan, tantangan, bahkan juga penderitaan datang kepada kita. Bagaikan kita berada di api dan air. Ketika ada kesulitan-kesulitan besar itu datang membuat kita kemudian akhirnya bergantung hanya kepada Tuhan. Namun ketika kita bisa melewati berbagai pengalaman-pengalaman kesulitan itu, kita akan melihat betapa kuasa Tuhan memang ada dan nyata. Bahwa Ia sanggup meluputkan setiap kita. Apakah itu saat ada ancaman dari air, yaitu misalnya banjir atau juga hal-hal yang membuat kita menjadi takut ketika berlayar atau tenggelam secara harafiah maupun juga secara makna bahwa kehidupan kita bisa berjalan seperti kita mau tenggelam, kehidupan kita berjalan seperti kita mau dihanyutkan di dalam hidup ini. Gambaran tentang api secara harafiah juga bisa bicara tentang peristiwa kebakaran yang kita alami, namun juga bisa punya makna bahwa ketika ada hal-hal yang membuat kita merasa murka atau juga membuat kita merasa panas dalam kehidupan kita yang membakar hati dan pikiran kita, maka api dan air yang sebesar apapun tidak akan pernah membatasi kuasa dari Tuhan. Tuhan akan menolong kita melewati semua ancaman api dan air, membuat kita menjadi umat yang terbebas. Semoga hari ini dan dalam perjalanan kehidupan kita ke depan saat ada berbagai kesulitan datang, kita ingat Tuhan sanggup membebaskan kita dari setiap kesulitan yang ada, api dan air yang seperti apapun. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan doa kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu melewati semua pergumulan, kesulitan, dan penderitaan hidup kami. Bagaikan kami melewati api dan air, Engkau menuntun kami dengan selamat. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan mereka.
Mereka yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan atau usaha, di dalam kondisi kesehatan, jamaah-Mu ada bersama mereka untuk terus menuntun mereka melewati waktu demi waktu. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Dewi Kumalasari dalam pemulihannya di Jakarta. Kami berdoa untuk perawatan Ibu Linawati Budiman di rumah. Kami berdoa untuk juga perawatan Pak Julius Setiawan di Rumah Sakit Firdaus. Kami juga berdoa untuk kesehatan dari Bu Damayanti serta pemulihan Bapak Kunjung. Biarlah kiranya jamahan-Mu ada bersama dengan saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan ini. Berkatilah juga keluarga yang menemani atau merawat mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang akan kami sama-sama rayakan pada Kamis yang akan datang, serta pekan doa pra Pentakosta yang akan kami mulai sampai peristiwa hari Pentakosta nanti. Biarlah kami dapat menghayati kuasa-Mu yang besar, yang terus juga memberikan kami kekuatan untuk menjalankan kehidupan kami. Biarlah kami terus bertekun dalam doa-doa. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, di dalam berbagai pergumulan kehidupan Indonesia, biarlah kiranya kami dapat terus memperbaiki diri kami dari waktu ke waktu. Berkatilah aparat pemerintah, aparat hukum, aparat keamanan, di dalam pelayanan yang mereka lakukan bagi negeri ini. Kami berdoa bersyukur untuk pandemi COVID-19 yang telah juga berlalu, dan biarlah kami terus menjaga kesehatan kami dan sekitar kami. Kami berdoa Tuhan juga untuk perdamaian dunia ini, biarlah kiranya dunia dapat menjadi lebih baik, lebih damai di dalam waktu yang berjalan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera. Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, kiranya banyak hal yang menjadi baik yang dapat kita jalani sekalipun ada berbagai kesulitan yang kita hadapi, kita terus akan maju bersama dengan Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.